Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, anak-anakku, alhamdulillah kita memasuki akhir bulan Februari. Di bulan Februari ini ada tahun baru yang dinamakan tahun Imlek, dirayakan oleh masyarakat khususnya yang beragama Konghucu dan umumnya orang-orang yang keturunan Tionghoa. Mari kita telusuri apa itu Imlek dan apa itu Konghucu dan kapan itu hadirnya. ...550 tahun yang sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung sekarang 2565 lahirlah tokoh yang orang menamakan Konghucu. Kemudian Konghucu ini menjadi manusia yang bisa membimbing masyarakatnya berdasarkan tuntunan-tuntunan ilahi. Konghucu tidak pernah berbicara tentang ketuhanan, tapi yang dibicarakan adalah baik buruk. Baik buruk menurut umat manusia. Sehingga yang dituju adalah makarimal akhlak. Terciptanya akhlak yang baik bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Itu pesan utama daripada Konghucu. Mengapa Konghucu ini bisa membawa ajaran yang sama dengan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad? Nabi Muhammad punya pesan utama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Konghucu punya pedoman, puji di bumi, puji di atas, di langit. Nabi Muhammad memiliki pesan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ciptakan kasih sayang di bumi, akan kau dapatkan kasih sayang di langit sana. Jadi tidak bercerita tentang Tuhan Nabi Muhammad, man fis sama, yang di atas. Ada makna yang terselinap di situ bahwa Konghucu ada unsur ajaran ilahi yang dibawa. Mari kita telusuri dari mana ini ajaran ilahi sehingga Konghucu mempunyai kemiripan daripada agama yang kita istilahkan agama samawi yang diwahyukan baik kepada nabi-nabi Bani Israel maupun nabi Bani Ismail yakni Muhammad.
jauh antara 1800 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Di sana ada satu keturunan Bani Israel dari Lewi, anak Nabi Israel atau Nabi Yakub. Satu di antaranya ada nama Lewi. Lewi ini melahirkan Musa. Musa ini diadopsi oleh Fir'aun ketiga atau Akhnatun ketiga. Di saat diadopsi itu, ibu daripada ibu susu atau ibu adopsi memiliki putra yang kurang lebih beda umur satu generasi sekolah. Kalau satu generasi sekolah itu bisa 6, bisa 9, bisa 12. Itu kelak dinyatakan menjadi putra mahkota Fir'aun, yakni Fir'aun keempat, Akhnatun keempat. Dua bersaudara dari ibu susu ini, Musa dan Akhnatun keempat, dalam perjalanannya menemukan ajaran ilahi. Musa didaulat oleh Allah sebagai rasulnya di gunung Tursina, Turisaina. Tidak diterangkan setelah jelas di mana putra Fir'aun, yakni Akhnatun keempat ini mendapatkan ajaran ilahi. Tapi kalau ditelusuri dari surat dalam Al-Quran, yakni suratul Kahfi, di sana ada berbicara tentang Akhnatun keempat yang beralih nama menjadi Dzulqarnain. Pada saat Dzulqarnain muda, ini selalu bersama Musa, maka di dalam surat Ashabul Kahfi ini, surat Al-Kahfi ini, cerita Musa selalu berdampingan dengan cerita Dzulqarnain. Dzulqarnain inilah yang tatkala Musa menyeberang laut karena diburu oleh ayahanda daripada Akhnatun keempat, dan Akhnatun keempat sudah satu ajaran dan satu akidah, yaitu menegakkan ajaran ilahi, maka Akhnatun keempat ini menyaksikan ayahandanya tertimbun dan tertenggelam oleh air Laut Merah. Selesai riwayat Akhnatun ketiga, Akhnatun keempat tidak menjadi Fir'aun. Dia menjadi seorang, kalau menurut Syekh itu nabi, walaupun tidak disebutkan sebagai nabi, bahkan mungkin rasul. Karena dalam misinya Akhnatun keempat ini melanglang buana, berhijrah daripada Mesir, dari Mesir kota, masuk ke Mesir pedalaman yang sekarang terkenal dengan Aswan. Dari Aswan terus menyeberang melalui darat dan menemukan laut, kemudian berlayar. Dalam penelitian pelayaran meninggalkan kerajaan Fir'aun itu melewati kepulauan Indonesia ini dan melewati Selat Sunda. Kemudian ditemukan satu pulau kecil, Kiribati. Dari Kiribati masuklah ke negeri Cina. Di sanalah terkenal dengan Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Dzulqarnain itu menemukan suku Ya'juj, yaitu Cina, wa Ma'juj, yaitu Mongolia. Ma'juj orang yang ahli berkuda, Ya'juj orang yang ahli
berbantah. Bicaranya banyak. Kemudian membuat tembok. Tembok itulah yang kemudian menjadi peninggalan sejarah yang sampai hari ini mungkin telah direvisi. Tembok raksasa yang ada di negeri Cina itu prakarsa buatan daripada Zulkarnain, tidak pakai Iskandar, Zulkarnain saja. Kalau Iskandar the Great itu sudah jauh setelah ini, setelah Masehi adanya. Ini Zulkarnain saja. Zulkarnain di negeri Cina dan Mongolia situ melanjutkan dinastinya selama 8 abad. 8 abad lebih, baru datanglah yang dinamakan nama baru Konghucu. Tidak mungkin kalau di dalam perjalanan suatu masyarakat besar tidak dimulai dengan adanya ajaran ilahi yang pertama. Seperti Nabi Muhammad itu melanjutkan ajaran ilahi yang pertama, Millah Ibrahim yang sudah menyebar di tanah Arab. Tanah Arab banyak yang bertentangan dengan Millah Ibrahim, makanya dinamakan jahiliyah. Nah, terjadilah proses sejarah yang panjang, dan memang sejarah itu hakim daripada kebenaran. Jadi hakim dari kebenaran hanya sejarah. Kalau manusia tidak bisa menjadi hakim yang adil. Sejarahlah, perjalanan panjang itulah yang menetapkan bahwa perjalanan fulan adalah baik. Nah, itulah anak-anakku cerita tentang siapa tadi? Konghucu. Disinilah anak-anakku kita harus punya toleransi melihat apapun. Jangan pernah membuat, oh itu bukan Islam, oh itu kafir, oh itu musyrik. Pelajarilah sejarah. Kamu akan temukan bagaimana pantarainya sejarah. Pantarai itu artinya tidak pernah berhenti, berjalan terus, mengalir terus. Itu bahasa Latin, pantarai. Jadi antara ajaran ilahi yang pertama sampai sekarang pantarai. Maka diperingatilah tahun itu tahun kelahiran Konghucu sebagai tampilnya peradaban yang hakiki orang Cina. Nah, sebelum atau sesudah itu, karena tahun Masehi itu semakin banyak, semakin dulu atau semakin sedikit? Sebelum Masehi semakin banyak itu semakin duluan kan. Nah, antara 5 sampai 10 tahun lahirlah Buddha. Artinya duluan daripada Konghucu kalau memang duluan lahir ya. Pada 551 atau 50 ditambah 556-an gitu kan. Itu lahir Buddha. Siapa nama Buddha Gautama itu? Siddhartha Gautama. Terkenal dengan hari ini agama Buddha. Buddha itu lahir di Kapilawastu. Kapilawastu itu dalam sejarah adanya di negeri India. Kemudian kalau ditilik daripada nama Kapilawastu itu ada seorang nabi. Orang Arab tidak mengatakan Siddhartha Gautama, tapi Zulkifli. Itulah yang dinamakan Nabi Zulkifli yang memiliki Kapilawastu. Terkenal Nabi 25, satu diantaranya Zulkifli sebelum Dawud. Zulkifli, Dawud, Sulaiman. Nabi Zulkifli, turunan siapa ini?
Tidak mustahil itu adalah turunan daripada Ibrahim. Tidak mustahil. Saudara-saudara, peninggalan Buddha kalau kita tilik di Myanmar tidak menjadi keajaiban dunia. Myanmar itu Buddha itu ada Buddha Mahayana dan Hinayana. Ini bagaimana ini? Pelajar kok nggak tahu itu? Ha? Dalami. Baik dari sisi Mahayana maupun Hinayana, kita telusuri dari Myanmar, dari Cina dulu, India dulu tempat lahir. Tidak ada. Tidak ada. Kuil-kuil di India tidak ada yang dinamakan peninggalan abadi yang merupakan keajaiban dunia. Dari India yang paling dekat, karena agama Buddha itu tidak laku di India, lakunya di negeri Cina. Di negeri Cina sana, Mahayana. Kita tengok, tidak kita temukan peninggalannya yang menjadi keajaiban dunia. Terus turun lagi, kita turun ke Myanmar. Sana Buddha yang ekstrim, Hinayana di sana alirannya juga tidak ditemukan. Banyak kuil-kuil Buddha tidak ditemukan yang bisa menghantar keajaiban dunia. Masuklah ke Thailand. Thailand Indonesia ini sama. Aliran Buddhanya juga tidak ditemukan di Thailand. Banyak sekali kuil-kuil, tapi tidak dianggap menjadi keajaiban dunia. Berjalanlah dari sana, terus ke Palembang. Yang pernah ditulis Sriwijaya juga tidak ada penemuan-penemuan. Ternyata yang paling besar Buddha, Nabi Dzulkifli, sangat mungkin pernah tinggal di Pulau Jawa ini. Menurut saya. Jangan ada di sana saja Nabi itu, ya mbok ada di Indonesia gitulah. Ngaku-ngaku jadi Nabi palsu gitu kan. Dan sekarang ada yang ngaku jadi Nabi. Nabi Bogor, mana peninggalannya? Nah, saudara-saudara, mari kita tilik. Borobudur. Borobudur itu yang membuka gundukan tanah itu adalah Raffles. Raffles itu datang ke Indonesia pada 1811, berhentinya sampai 1816. Ya. 16. Tahun 17 Raffles mengeluarkan buku The History of Java. Dalam bukunya itu saya baca, saya temukan Raffles lah yang menemukan dan yang membongkar yang dinamakan Candi Borobudur. Mulanya namanya Borobudur. Kemudian Barabudha berubah lagi menjadi Borobudur. Yang menemukan adalah Raffles. Tatkala Belanda, utusan Prancis, seorang Yahudi yang namanya Danles, itu Yahudi, membuat jalan dari Panarukan sampai ke Anyer. Saya suka menyebut Panarukan ke Anyer karena dari timur ke barat. Orang Yahudi itu sangat menghormati sesuatu yang dikeramatkan orang. Nah, maka diliwatilah jalan itu. Setelah Raffles melanjutkan, ada apa ini kok ditinggal? Disuruh membongkar, di situ ditemukan candi. Yang tidak ada prasasti yang menunjukkan kapan candi itu berdiri. Raffles memberikan suatu gambaran, ini umurnya 1000 tahun. Dan terus kita selidiki menurut Raffles. Maka dibawalah patung-patung yang ada di kanan kiri, patung Buddha yang aslinya dibawa ke negeri Inggris. Sampai sekarang ada di sana, menurut Raffles. Nah, di sanalah saudara-saudara ada sebuah bukti yang kemudian oleh PBB diperbaiki lagi, kemudian dinyatakan ini keajaiban dunia. Maka Nabi Dzulkifli ada di sini. Mari kita teliti bersama-sama. Ada di sini atau di mana? Karena tempat lain pun tidak diterangkan di mana Dzulkifli. Yang lebih baik adalah yang punya kafilah wastu kemudian membuat di sini, dan di sini pusat orang-orang India.
Di Pulau Jawa ini, di Indonesia Raya ini, awalnya pusat orang India. Jadi Buddha yang paling kuat ternyata bukan di Sriwijaya. Sriwijaya itu pelanjut, adanya di Pulau Jawa. Siapa sesungguhnya Buddha? Saya meyakini itu Nabi Dzulkifli. Maka banyak ajarannya yang bersesuaian dengan ajaran ilahi. Adapun ada klenik sana sini, itu namanya anatomi agama, termasuk Islam. Islam ini sudah, kalau mengatakan cari Islam yang murni, nggak ketemu. Nggak ada. Semua agama sudah tidak ada yang murni karena perjalanan sejarah. Tapi intinya lah, maka Nabi Muhammad untuk menyatakan bahwa manusia ini punya hak bagus kalau mengucapkan la ilaha illallah. Maka ditutup oleh Nabi Muhammad, siapa mengucapkan la ilaha illallah, ahli surga. Dakhalal jannah. Jannah mana? Jannah dunia, jannah nanti. Nah, begini ceritanya. Memperingati Gong Wucu. Saya mengucapkan Gong Sifat Chai. Kenhao. Jadi dari pusat peradaban di sini, saya mengucapkan, terserah mau difatwai oleh majelis ulama haram maupun makruh maupun halal, majelis ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Kita harus merdeka. Merdeka, apa namanya? Roh. Kita punya roh kan? Mengapa punya roh? Karena hidup. Merdekakan roh kita ini. Setelah merdeka, akal, punya akal kan? Merdekakan akal supaya pikirannya bagus. Setelah itu merdekakan ilmu. Nah, itu namanya manusia merdeka. Itu rahmatan lil alamin. Kemudian kita melanjutkan pembangunan rahmatan lil alamin gitu. Harus panjang perjalanan. Jangan Nabi Dzulkifli saja yang membuat Borobudur. Lah kita masyarakat penuh toleransi dan damai ini membuat sebuah monumen. Monumen yang sifatnya monumental, yang mendunia karena namanya rahmatan lil alamin. Berbentuk sebuah bangunan yang namanya masjid, musola. Kira-kira kalau musola rahmatan lil alamin seperti yang sekarang ini pantas tidak? Ya tidak pantas, masih legrek begitu, belum selesai. Hah? Walaupun kalau kita buka dunia maya, klik Masjid Rahmatan lil Alamin, tumbuh. Ada gambarnya. Kita tanya lagi, masjid terbesar di Indonesia, klik, keluar Rahmatan lil Alamin. Kita buka lagi, masjid terindah arsitekturnya, klik, Rahmatan lil Alamin. Loh, ini menandakan tanda-tanda. Nah, bagus. Ini belum disuruh tepuk tangan saja sudah tepuk tangan ya. Nah, doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Oh, Syekh ini kok bisa-bisa aja. Bukan, kata Allah itu. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah, amin saja ya terserah, nggak dijawab. Sudah, kita lanjutkan. Rahmatan lil alamin harus kita bangun lanjut ya, kita selesaikan ya. Berapa biayanya itu? Murah.
cuma 52 juta dolar Amerika. Wah, nggak usah. Seperti nggak punya Allah saja. Nah, Allah masih kecil. Berapa kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan kali 12.500 saja, jangan harga hari ini yang hampir 13.000 itu 650 M. M saja supaya nggak besar. Nah, untuk ini anak-anakku, tentunya kita harus punya dana sebesar itu. Bagaimana caranya? Saya meneliti, menemukan cara untuk masuk ke permodalan ini, yaitu dengan menanam jahe emas membangun masjid. Apa bisa? Bisa, karena jahe itu minuman orang surga. Jadi nanti dikirim kemana-mana. Sudah? Berapa biayanya ini? Nah, maka anak-anakku semua yang hadir ini diajak urunan. Nggak usah memenuhi 650 M. Nanti kalau 650 M 300 tahun baru selesai. Dikit saja. Coba kalau 650 M, sebelum M itu apa? L kan? L. Sebelum kata-kata M adalah L. Sebelum L, K. Jadi kita buat 650 K per orang. Apa itu K? Karung. Ya. Mengapa karung? Karena nanam jahenya tidak di tanah langsung. Di tanah yang tanah itu disimpan di karung. Insya Allah hasilnya bagus. Karena menurut penelitian bisa sampai 20 kilo satu karung. Sudah tahu anak-anakku donatur yang sudah datang? Donatur yang sudah datang sampai hari Rabu itu 12.500 orang sudah. Kemudian karung yang terkumpul itu sudah 3 juta lebih. Kalau satu karung dihargakan 20 sudah lumayan. Maka bulan 10 nanti itu satu karung 20.000 nak. Jadi kamu boleh nanti, saya 1.000 karung, oke. Kali 20.000 berarti 20 juta. Saya 500 boleh. Jangan ada saya tidak. Nah itu tidak boleh. Nanti tidak menjadi warga rahmatan lil alamin. Kemana uang itu disetor? Ditaruh di bank. Setor sendiri atas namamu. Nama saya umpamanya Kardun. Simpan atas nama Kardun. Dan sebagainya. Nah, bulan 10 kita mulai meneruskan pembangunan dan memulai menanam jahe Ma'had Az-Zaitun, membangun masjid. Sekarang sudah dimulai untuk bibit. Kamu tengok itu karung yang putih-putih di Soekarno sana, karung yang putih-putih di dekat asrama ini, dekat Masyiho dan dekat apa itu? Bukan, asrama apa itu? An-Nur. Itu semua ada. Nah, dari bibit itulah nanti dikembangkan. Dalam tempo 5 tahun, kita akan menanam tahun pertama 50. 50 ini keperluannya hampir 1.800, 1.800.000 karung. Karena 1 hektar 35.520 karung. Jadi kita akan menanam tahun pertama 50, tahun kedua 100, tahun ketiga 200, tahun keempat 200, tahun kelima 200. Dalam 5 tahun kita menanam 750 juta
750 hektar. Jadi kalau karungnya 750 karung itu, 750 hektar itu, ini tas peseh ini Bapak. 750 kali 35.520 menanam 26.640.000 karung. Sudah bisa terselesaikan masjid, ada lebihnya, bisa dibuat banyak. Oleh sebab itu semuanya ayo kita bersama-sama. Jangan ada yang tidak ikut, menyesal. Nanti kalau saudara-saudara nggak ikut, menyesal. Atau ikutnya cuma sedikit, lebih menyesal lagi. Kemudian Rahmatan lil Alamin ini dibuat badan hukum yang bernama LKM-RLA. Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan lil Alamin, berbadan hukum. Nanti semua kegiatan dibawa Rahmatan lil Alamin. Nah, ini cerita Konghucu, cerita Borobudur. Kita membuat keajaiban dunia yang ke-8. Apa itu? Rahmatan lil. Nanti ada lagi yang ke-8 di Indonesia nanti ya. Kapan sejarah mengatakan buat saja sebaik-baiknya, fasayarullah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbahagialah menjadi warga Rahmatan lil